Kisah Isaf dan Nailah, dua pezina di Masjidil Haram, yang malah disembah. Peristiwa Isra Miraj biasa dimaknai sebagai perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari pada bulan Rajab dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Masjidil Haram berlokasi di Makkah, sementara Masjidil Aqsa di Palestina. Jarak kedua masjid tersebut adalah 1239 km. Mendengar kata Masjidil Haram Makkah yang ada di bayangan kita pasti konstruksi megah seperti yang kita lihat di foto-foto masa kini. Di tengah-tengahnya terdapat Kaabah. Umat Islam melaksanakan salah satu rukun haji, iaitu tawaf di Masjidil Haram dengan mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali. Kata masjid kini memang identik dengan bangunan, padahal dari segi etimologis, masjid bermakna tempat bersujud, artinya tempat lapang tanpa bangunan sekalipun. Bisa saja disebut masjid, tidak harus berupa bangunan. Demikian juga halnya dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram mulai mendapatkan bentuknya yang sederhana sebagai sebuah bangunan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa beliau mulai dibangun tembok mengelilingi area Masjidil Haram lengkap dengan pintu-pintu. Sebelumnya, istilah Masjidil Haram digunakan untuk tanah lapang yang mengitari Kaabah. Wilayah tersebut merupakan tempat beribadah yang menjadi tujuan utama peziarah-peziarah dari berbagai tempat dan keyakinan sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Kaabah. Pada masa pra-Islam, pernah ada masanya ketika sekeliling Kaabah dipenuhi berhala-berhala yang menjadi sembahan para suku Arab. Jumlah berhala-berhala itu mencapai 360 buah. Masing-masing suku biasa berziarah ke Kaabah untuk menyembah berhala yang juga memiliki nama masing-masing. Dikisahkan dalam kitab Al-Asnam, karya sejarawan Ibnu Qalbi, bahawa salah satu berhala tersebut adalah Isaf dan Nailah. Asal-usul berhala tersebut adalah sepasang manusia yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi batu. Nama asli Isaf adalah Isaf bin Yala, sementara Nailah adalah Nailah binti Zaid. Keduanya berasal dari suku Jurhum, dan suku Jurhum adalah penguasa Makkah. Isaf dan Nailah adalah sepasang kekasih yang pacaran di tanah Yaman. Pada suatu waktu, mereka pergi berziarah ke Makkah. Sebagaimana peziarah lain, mereka berdua memasuki Kaabah. Berhubung Kaabah sepi dari peziarah lain, akhirnya mereka bercinta di sana. Kerana melakukan perbuatan tidak senonoh di tempat suci, mereka berdua terkena kutukan dan berubah menjadi batu. Ketika para peziarah lain berdatangan dan menemukan mereka berdua yang sudah berubah wujud itu, mereka kemudian memindahkannya ke tempat berhala lain. Seterusnya, suku Khuzah, Quraisy dan para peziarah dari suku-suku lain biasa menyembah patung batu Isaf dan Nailah untuk mendapatkan berkat. Kelak pada saat Fathu Makkah atau pembebasan kota Makkah pada bulan Januari tahun 630 Masehi, barulah patung Isaf dan Nailah dihancurkan. Isaf merupakan laki-laki yang tinggal di Yaman dan jatuh cinta kepada Nailah yang tinggal di Makkah. Namun ketika hendak melamar Nailah, orang tua Nailah tidak merestui, hingga akhirnya keduanya memilih untuk melakukan hubungan secara diam-diam. Patung Isaf diletakkan di Bukit Safa dan patung Nailah di Bukit Marwah. Hal itu sebagai pembelajaran bagi generasi berikutnya. Pada masa Amr bin Luhai berkuasa, kedua patung tersebut diletakkan di Kaabah dan meminta masyarakat untuk menyembahnya. Amr bin Luhai disebut sebagai bapa kemusyrikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Saya diperlihatkan Amr bin Luhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka dengan isi perutnya keluar kerana panasnya dan siksaan yang berat, kerana dialah orang pertama yang merubah agama Ibrahim. Hai Aksam, aku melihat Amr bin Luhai bin Kama'ah bin Hinzi menyeret usus-ususnya, dan aku tidak melihat orang amat mirip dengan orang lain melainkan engkau dengannya, dan dia denganmu." Itulah kisah Isaf dan Nailah, sejoli yang sedang jatuh cinta namun tidak direstui. Akhirnya berzina di tempat suci dan Allah menghukumnya menjadi patung. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Subscribe, like, komen dan share.